Bismillahirrahmanirrahim. Setelah penipuan yang saya alami, sobat, saya terus memohon sama Allah agar saya bisa menangkap yang namanya penipu Mahdi Peryadi, orang desa Kerasak, Indramayu, sobat. Dan alhamdulillah Allah kabulkan, dia ditangkap sama tangan saya sendiri dan dijebloskan ke penjara, walaupun hanya ditahan 5 bulan, sobat. Sisa dari penipuan yang dia lakukan pada saya, terdapatlah banyak utang ratusan juta yang harus saya bayar, sobat. Jujur, walaupun yang namanya penipu itu sudah ketangkap, tetap menyisakan beban, baik itu beban mental maupun beban pikiran buat saya, sobat. Karena saya takut, sobat. Saya takut mati membawa utang. Apapun itu ceritanya, utang harus dibayar, sobat. Dan akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin minta tolong kepada orang tua saya. Alhamdulillah dikasih, tapi masih jauh hutang saya, sobat. Saya minta tolong kepada keluarga besar saya, tapi saya maklumi karena beliau-beliau pun mempunyai keluarga masing-masing dengan kesulitan yang dihadapi masing-masing. Akhirnya saya mentok, sobat, waktu itu. Kalau kata Ustadz tuh pas di titik nadirnya. Titik nadir itu dimana kita benar-benar terpuruk, sobat. Terpuruk, bingung, harus berbuat apa. Pengen bayar utang, tapi harus gimana? Kesana kemari minta tolong, nggak ada yang bisa nolong. Karena ini bukan 1 atau 2 juta, sobat, tapi ratusan juta. Akhirnya saya hanya bisa nangis, sobat. Saya hanya bisa bersimpuh kepada Allah yang Maha Kaya. Saya dekatkan diri saya dengan cara beribadah tepat waktu, sobat. Disitulah saya bersimpuh kepada Allah, memohon ampunan Allah, karena selama ini mungkin banyak dosa yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya meyakini bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi apa yang dimiliki hambanya. Dengan adanya masukan dari Ustadz sabar dan perbaiki sholat, alhamdulillah waktu itu saya berusaha untuk memperbaiki sholat saya, sobat. Di bawah tekanan-tekanan yang saya dapatkan, karena uang-uang yang ada di saya itu merupakan modal dari keluarga besar saya maupun teman-teman saya. Wajar mereka meminta uang modalnya kembali, sobat. Kita sebagai orang yang dititipkan modal harus bertanggung jawab apapun itu. Padahal uang yang dititipkan ke saya semua dimakan habis sama penjahat yang namanya Mahdi Peryadi, orang Kerasak, Indramayu. Sampai mati pun saya tidak akan lupa sama manusia yang satu itu. Saya bingung, saya kacau, saya tidak tahu harus berbuat apa, sobat. Alhamdulillah, setelah saya mendekatkan diri sama Allah, saya berusaha memperbaiki sholat saya, dan saya cuma bisa berusaha sabar dengan memohon kesabaran daripada Allah. Allah tunjukkan kepada saya jalan keluarnya, sobat. Entah kenapa, seolah-olah ada bisikan kepada diri saya, udah amalkan aja sholawat. Amalkan aja sholawat. Nah, setelah itu, sobat,
Saya mengamalkan sholawat Nabi dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan diam, bahwa Allah akan bantu saya. Apapun itu ceritanya, Allah pasti bantu saya. Berapapun dosa yang telah saya lakukan, Allah Maha mengampuni. Disitulah keyakinan saya yang meyakinkan diri saya untuk tetap optimis menjalankan hidup ini, sobat. Sholawat yang saya lakonin setiap hari 100 kali, sobat. Tidak kurang dari 100 kali, kalau lebih itu nggak apa-apa. Entah kenapa harus 100 kali, saya pun tidak tahu, sobat. Karena amalan sholawat ini dengan sendirinya seolah-olah saya harus mengamalkan. Setelah saya mengamalkan sholawat ini, setiap hari saya amalkan, ditunjukkanlah jalan buat saya, sobat. Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk melunasi hutang ini. Dengan berkat sholawat ini, terbukalah jalan buat saya untuk melunasi hutang ini. Saya jujur takut, sobat, karena kita nggak tahu yang namanya mati. Saya takut mati bawa utang. Kita tidak tahu nyawa besok atau lusa kita masih hidup apa enggak. Yang saya takutkan itu, sobat. Makanya dengan kejadian penipuan itu membuat saya menjadi orang yang paling terpuruk. Alhamdulillah, dengan amalan sholawat yang saya lakonin setiap hari tidak kurang dari 100 kali, sobat, hati saya merasa tenang, tentram, damai. Walaupun di dompet ini, sobat, cuma ada uang 10.000, tapi hati terasa tentram. Karena saya meyakini di depan sana, di samping sana, ada rezeki buat saya, buat menafkahi anak istri. Setelah kesana kemari saya minta tolong, dan tidak ada yang bisa menolong saya, sobat. Tetap akhirnya saya bersimpuh lagi, bersujud lagi kepada Allah. Ya Allah, saya nggak mau mati dalam keadaan hutang, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, ya Allah. Mudahkanlah bagi saya untuk membayar hutang, ya Allah. Dalam pengajuan bank ini, saya mendapatkan kendala bahwa pengajuan bank ini ada pinjaman maksimal, sobat. Dan saya tidak bisa mengajukan dengan jumlah yang saya kehendaki, sobat. Akhirnya tertunda pengajuan bank ini. Saya bingung lagi. Udahlah, saya sholawatin lagi. Semoga orang-orang yang melayani dalam hal bank bisa meng-ACC pengajuan bank saya agar utang-utang saya yang ratusan juta itu bisa selesai, sobat. Sholawat dan sholawat selalu saya lakonin, terus saya lakonin dengan berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kaya, saya tidak punya apa-apa, ya Allah. Saya tidak mau mati dalam keadaan hutang, ya Allah. Saya banyak dosa, ya Allah. Gak mau, ya Allah, saya banyak utang, ya Allah. Itu yang selalu saya panjatkan dalam doa. Dengan sholawat ini, sobat, alhamdulillah, yang tadinya pengajuan bank tidak di-ACC, akhirnya diluluhkanlah orang-orang yang berhubungan dengan bank ini untuk meng-ACC pengajuan saya. Walaupun dengan persyaratan setelah pencairan langsung dituliskan bayar utang ke si A sekian, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Saya ikhlas karena ini memang kebodohan saya percaya sama penipu itu. Waktu itu hati saya merasa mendapatkan suatu hadiah karena saya merasa lega. Saya bisa melunasi utang-utang saya ke semua orang dengan utang ke bank
dimana besok lusa saya mati, insya Allah utang lunas dengan sendirinya sobat. Itulah yang membuat saya merasa hati senang, karena dimana saya mati, saya tidak memberikan beban kepada anak istri saya. Jujur, utang saya banyak sobat, ke semua orang, karena saking percayanya orang-orang untuk titip modal kepada saya. Dulu saya pinjam modal tanpa yang namanya agunan sobat, saking percayanya orang kepada saya, dan saya nggak mau orang menjadi benci dendam pada saya karena saya tidak bisa menjaga amanah. Saya nggak mau sobat. Alhamdulillah, setelah diamalkan sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebanyak 100 kali dan kadang lebih, yang penting jangan kurang sobat. Semua urusan, semua utang yang saya punya bisa saya lunasin dengan kuasa Allah. Yakini sobat, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah tidak akan memberikan yang namanya beban kepada seorang hamba melebihi kekuatannya. Jadi begitulah sobat. Silakan sobat jalani, lakoni sholawat Nabi sehari tidak kurang dari 100 kali. Insya Allah apapun yang namanya permasalahan sobat akan dipermudah sama Allah. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki nasibmu. Terima kasih atas perhatiannya sobat. Semoga bermanfaat.